bersyukur justru di awal pandemi, ketika kami sendiri kesusahan, Tuhan itu malah menggerakkan hati saya dan Jojo untuk menabur dan menolong hamba-hamba Tuhan yang kehilangan income dan juga keluarga-keluarga kami yang mengalami kesusahan. Saya bersyukur justru di masa pandemi di mana kami sendiri pun sulit, Tuhan itu naruh di hati saya untuk peduli sama orang-orang yang mengalami kesusahan di masa pandemi. Saya jadi ingat di awal saya merintis pelayanan Tangan Pengharapan, Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Awalnya saya mikir kita sendiri aja sulit, kita aja nggak tahu apakah yayasan masih ada yang support, masih ada yang donasi, sementara gaji guru harus tetap berjalan, sementara anak-anak di pedalaman meskipun nggak bisa sekolah untuk makan di sekolah, kami membagikan beras satu keluarga 5 kilo setiap bulan ke seluruh Indonesia. Saya dan Cucu bergumul, kok Tuhan malah taruh di hati kami untuk membuat sebuah program baru di tengah-tengah masa sulit, yaitu peduli sesama. Justru saya jadi ngerti bahwa kasih kita itu diuji ketika kita di tengah-tengah masa sulit. Kita nggak hanya fokus sama kesusahan diri kita sendiri, tapi kita masih bisa peduli sama orang lain. Orang-orang yang meskipun hanya punya sedikit, mereka yang sedang sulit, tapi mereka bangkit untuk menolong orang-orang lain di masa sulit adalah orang-orang yang terbukti memiliki kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Saya bersyukur di Tangan Pengharapan sampai dengan minggu ini kami sudah menolong puluhan ribu orang dalam pemberian sembako dan makanan siap saji. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu memampukan kami untuk terus jadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit. Rasul Petrus memberi pesan supaya kita semakin sungguh-sungguh mengasihi di tengah-tengah akhir zaman ini, supaya kita malah memberikan tumpangan seorang dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kita harus semakin mengasihi orang dan punya ruang untuk peduli sama orang lain tanpa harus bersungut-sungut. Saya bersyukur justru di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan mengajarkan kami tentang kasih.